Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klinik Pasadena. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang infeksi saluran pernafasan. Infeksi saluran pernafasan adalah infeksi yang terjadi di saluran pernafasan, bisa atas atau bawah. Meski biasanya dapat sembuh tanpa perawatan khusus, kondisi ini bisa berbahaya bagi anak-anak, lansia, atau orang dengan daya tahan tubuh lemah. Berdasarkan letaknya, infeksi saluran pernafasan dibagi menjadi dua. Ada infeksi saluran pernafasan atas dan infeksi saluran pernafasan bawah. Infeksi saluran pernafasan atas bisa terjadi di rongga hidung, sinus, atau tenggorokan. Sementara infeksi yang terjadi di bronkus, bronkiolus, atau paru-paru digolongkan ke dalam infeksi saluran pernafasan bawah. Infeksi saluran pernafasan bisa terjadi secara tiba-tiba. Kondisi ini disebut dengan infeksi saluran pernafasan akut. Ada beberapa macam mikroorganisme, bisa bakteri ataupun virus, termasuk virus penyebab COVID-19, bisa dikategorikan sebagai penyebab dari infeksi saluran pernafasan ini. Infeksi saluran nafas, penularannya bisa terjadi saat seseorang menghirup percikan liur atau droplet pada saat penderita infeksi saluran pernafasan bersin atau batuk. Virus bakteri dapat juga masuk melalui bagian tubuh yang tidak sengaja tersentuh virus, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang kotor. Terlebih setelah menyentuh permukaan badan yang sudah terpapar virus ataupun bakteri. Seseorang juga bisa mengalami infeksi saluran pernafasan secara tiba-tiba. ISPA umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri yang mudah menular, terutama pada saat perubahan musim atau musim pancaroba. Faktor risiko infeksi saluran pernafasan adalah yang pertama, memiliki kebiasaan merokok, memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik, memiliki riwayat penyakit jantung atau masalah paru-paru, kurang menjaga kebersihan seperti tidak rutin mencuci tangan sebelum makan atau setelah memegang benda yang berisiko terpapar kuman, berada di tempat ramai seperti di rumah sakit, kantor, sekolah, atau pusat perbelanjaan, melakukan perjalanan ke daerah yang sedang banyak kasus infeksi saluran pernafasan. Gejala yang timbul biasanya tergantung pada jenis kuman penyebab infeksi dan kondisi sistem imun daya tahan tubuh. Gejala yang umum muncul berupa batuk, bersin-bersin, hidung tersumbat, pilek, suara serak, sakit tenggorokan, sakit kepala, demam, menggigil, nyeri otot, tubuh mudah capek, pembengkakan di kelenjar getah bening leher. Ada gejala lain yang bisa dialami oleh penderita infeksi saluran nafas: sesak nafas, sulit bernafas, mengi atau bengek, mata gatal, berair, mual muntah, bau mulut, dan turunnya kemampuan penciuman. Sementara gejala infeksi saluran nafas pada bayi dan anak-anak antara lain batuk, demam, sulit makan, rewel, sulit tidur, dan nafas tampak cepat. Gejala tersebut bisa berlangsung antara 3-14 hari. Kapan kita harus ke dokter? Apabila demam dengan suhu 39 atau lebih, sesak nafas, batuk-batuk makin parah disertai muntah, penurunan kesadaran atau pingsan. Pada anak-anak, nafas tampak cepat, sela rusuknya terlihat, muncul mengi atau suara nafas seperti mengorok. Diagnosis infeksi saluran nafas dilakukan dengan menanyakan seputar keluhan yang dialami pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan menyeluruh di saluran nafas, hidung, tenggorokan, leher, dan dada pasien. Untuk memastikan penyebab dan mengetahui tingkat infeksi saluran nafas, dokter akan menjalankan pemeriksaan penunjang seperti tes darah untuk melihat peningkatan sel darah putih dan yang merupakan tanda infeksi. Kemudian apabila diperlukan, pemindaian dengan ronsen dan CT scan untuk memeriksa kondisi paru-paru, pemeriksaan dahak atau sputum untuk mendeteksi kuman penyebab infeksi saluran nafas, pemeriksaan puls oximetri untuk mendeteksi gangguan pernafasan dan memeriksa banyaknya oksigen yang masuk ke paru-paru. Pengobatan infeksi saluran pernafasan
Pengobatannya disesuaikan dengan kondisi pasien. Sebagian kasus infeksi yang disebabkan oleh virus kadang tidak memerlukan perawatan spesifik dan bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, untuk meredakan gejala, pasien dapat diberikan beberapa penanganan. Yang pertama, istirahat yang cukup, mandi air hangat, mengkonsumsi makanan minuman hangat, minum air putih dalam jumlah yang cukup, menghindari paparan udara dingin, berkumur dengan air garam. Jika gejala infeksi saluran pernafasan tidak sembuh dan bertambah berat, segera ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Beberapa pengobatan yang dilakukan atau diberikan untuk infeksi saluran pernafasan ini, yang pertama adalah obat penurun demam seperti paracetamol atau ibuprofen, antibiotik untuk infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh bakteri, antihistamin untuk mengurangi pengeluaran lendir dari hidung dan rasa gatal di tenggorokan, antistusif untuk mengurangi batuk, dekongestan untuk meredakan hidung tersumbat, kortikosteroid untuk mengurangi peradangan di saluran nafas dan mengurangi pembengkakan di pipa bronkus. Perawatan di rumah sakit dengan pemantauan intensif dilakukan jika gejala memberat, muncul keluhan berupa sesak nafas, penurunan kesadaran, ada tanda-tanda syok, gangguan pernafasan makin parah sehingga pasien memerlukan oksigen tambahan. Meskipun jarang, operasi dapat dilakukan jika seorang menderita infeksi saluran nafas berupa misalnya sinusitis yang parah, penyumbatan di jalan nafas atau abses peritonsil. Komplikasi infeksi saluran nafas yang sering muncul biasanya bisa otitis media, fibrosis paru, bronkiektasis, henti nafas, gagal nafas, bisa gagal jantung, bisa akut respiratory distress syndrome seperti pada kasus COVID, bisa sepsis. Pencegahan infeksi saluran nafas, upaya dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terjadinya infeksi saluran pernafasan dengan melakukan beberapa upaya. Yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari asap rokok, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, olahraga secara teratur, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menghindari kontak dengan penderita infeksi, mengurangi dan mengelola stres dengan cara positif, mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir, menutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu setiap bersin atau batuk, memakai masker, menjaga kebersihan dan barang-barang di sekitar. Selain cara-cara di atas, melakukan vaksinasi flu tiap tahun juga bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya flu terutama pada anak-anak. Bagi ibu yang memiliki ASI, dianjurkan memberikan ASI kepada bayinya guna memperkuat daya tahan tubuh. Demikianlah informasi kali ini yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.